Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah masjid rahimahullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cukup cerah ini kita semuanya bisa dihadirkan oleh Allah dengan mudah langkah kita ini untuk bisa sholat subuh berjamaah, bisa silaturahmi dan tolak di masjid yang mulia ini. Semoga langkah kaki kita semuanya ini, ibadah-ibadah yang kita jalani selama ini senantiasa diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan judul ini. Semua pasti ada jalannya. Persoalan kehidupan manusia, karena manusia itu merupakan proses hidupnya ini yang lain adalah proses safar, perjalanan, yaitu perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Posisi inilah ketika kita berjalan di muka bumi ini, yaitu menjalani apa yang namanya safar. Pasti di dalam perjalanan itu ada berbagai macam dinamika dengan kehidupan. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan satu hal yang penting bagi kita, yaitu dan tunjuk hidup, agar supaya ketika kita berproses di dalam kehidupan dunia ini, di dalam stase di dunia, agar tidak tersesat, agar tidak justru salah jalan, maka Allah memberikan sebuah buku petunjuk, yaitu Al-Quran. Begitu juga yang berkaitan dengan bagaimana secara teknisnya Allah mengirimkan orang yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW, agar supaya kita lebih gamblang meniti satu proses perjalanan hidup. Cuma masalahnya adalah ketika kita di dalam proses perjalanan hidup ini ternyata tidak mau dan tidak memperhatikan apa yang Allah sudah buatkan satu keadaan. Oleh karena itu, persoalan yang namanya masalah, persoalan yang namanya beban kehidupan, yang orang sering sebut dengan beban hidup yang terjadi pada diri manusia, ternyata bisa menemukan suatu jalan yang tidak bisa dia tempuh. Oleh karena itu, dalam tema kali ini saya mengambil masalah semua jalan, semua itu pasti ada jalannya. Cuma masalahnya kita mau nggak mengikuti apa yang Allah sudah perintahkan dan Allah sudah melarang sesuatu hal. Oleh karena itu, ketika orang tidak menemukan jalan dengan solusi yang baik, itu akibat dari kelalaian kita sebagai manusia. Nah, coba kita bisa lihat ini perwakilan dari suatu peristiwa yang namanya orang sakit. Otak kita selalu sudah dijejali sebuah informasi. Ketika orang itu mengalami sakit, yang terpikir adalah mati. Terus nomor, ketika ada orang itu sakit itu dalam posisinya terus berpikirnya mati kan? Pada umumnya orang mengalami seperti itu. Oleh karena itu,
persoalan yang namanya sakit itu membuat seseorang itu bisa malah justru terperosok di dalam sebuah kesakitan. Jadi ketika ada orang meninggal, pertanyaan pertama yang sering diajukan adalah dia meninggal sakit karena apa? Betul apa tidak? Setiap kali ketika mendengar berita kematian, pertanyaan yang diajukan pertama, dia sakit apa? Matinya karena apa? Padahal mati itu urusan Allah. Mati itu adalah satu jarak yang paling pendek dalam kehidupan kita, yang terdekat dengan kita adalah kematian. Dan logika-logika inilah yang sudah terstruktur di dalam otak kita. Apalagi ketika kita ada dalam dunia akademis, di mana dunia akademis adalah dunia yang selalu mengedepankan empiris, mengedepankan sebuah kemampuan indera yang untuk bisa melihat sebuah bukti dan fakta. Itulah yang kemudian disebut dengan ilmiah. Itulah yang kemudian disebut dengan nalar, logis. Dan itulah manusia sebetulnya menggunakan logika-logika ini dalam ilmiah yang 95% signifikansinya. Cukup 95%, maka yang terjadi adalah sudah signifikan. Padahal yang 5% itu bukan miliknya ilmiah. Nah, oleh karena itu manusia ketika kita itu terjebak dalam sebuah pola berpikir yang ilmiah itu dijadikan sebagai barang eksekusi perilaku, maka orang akan mengalami ketakutan. Oleh karena itu jalan hidup terkadang membuat diri seseorang terperosok dan jatuh dengan kondisi yang sangat sulit dan berat. Apalagi ketika dokter sudah memvonis ini tinggal sekian usia, ini tidak bisa disembuhkan secara medis. Itu ibaratnya adalah vonis akhir dari sebuah riwayat seseorang, maka orang akan mengalami bisa ketakutan. Nah, juga peristiwa alam yang bisa melumpuhkan berbagai macam, baik itu secara fisik maupun mental, gempa bumi, kemudian badai dan sebagainya. Ini membuat seseorang kesulitan menjadi semakin merasa berat. Apa yang sudah diusahakan selama ini luluh lantak. Kemudian juga termasuk kasus-kasus yang lain ini, maka ketika orang itu mengalami suatu musibah, apapun jenis musibah, maka ibaratnya bumi yang terhampar luas ini terasa sepi. Siang hari matahari memberikan cahaya pun terasa gelap di tengah terangnya matahari. Jadi ini sebuah ironi di dalam kehidupan kita. Kemudian juga ketika kita mengalami suatu musibah, otak yang biasa berpikir cerdas, otak yang biasa berpikir cerdas, ternyata menjadi tak mampu menemukan sesuatu untuk bisa mencari sebuah jalan yang keluar. Inilah manusia merupakan makhluk yang sangat doib juga, sangat lemah sekali. Tetapi kadang-kadang manusia itu sombong dengan apa yang dia punya pola pikir. Nah, ini hanya perwakilan dari sebuah peristiwa-peristiwa. Banyak manusia senantiasa Allah berikan ujian-ujian, berikan peristiwa-peristiwa hadir dalam kehidupan. Jadi ini 4 peristiwa ini ada sebagian kecil dari sebuah peristiwa yang Allah senantiasa. Pertanyaannya, apakah yang namanya kehadiran berbagai macam persoalan ini menjadikan alasan kita untuk berputus asa? Apalagi kalau otak tadi sudah menyebutkan bahwa ini tidak ada jalan keluar, ya, secara logis. Ya, oleh karena itu, itulah yang kemudian kita lupa bahwa hidup itu ada eksistensi yang tidak pernah tidak bisa eksis, tetapi selalu eksis, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan malam, maka banyak manusia, mengapa banyak orang mengalami kondisi yang gelap hati?
Sehingga kondisi dalam hati ini ketika kena musibah ibaratnya dunia sudah kiamat. Padahal itu bukanlah sebuah kiamat berakhirnya kehidupan seseorang. Nah, penyebabnya apa? Ternyata jawabannya adalah karena kita ini tak pernah mau menerima sebuah hidayah yang Allah selalu hadirkan. Padahal Bapak Ibu jamaah berbahagia, semua peristiwa-peristiwa yang hadir pada kehidupan kita semua itu adalah hidayah Allah. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya melihat segala sesuatu, merasakan segala sesuatu, itulah sebetulnya hidayah. Saya bisa hadir di sini ini tidak lain adalah karena saya mampu menerima, dimampukan atas izin Allah untuk bisa menerima hidayah Allah. Akhirnya bisa sampai di sini. Karena rumah jarak saya itu cukup lumayan, jalan kaki sendiri. Sehingga ketika pagi-pagi di mana pada saat sahur, maka perjalanan itu harus hitung berapa lama menitnya agar tidak terlambat. Nah, itu ketika peristiwa ini dianggap biasa saja bagi seseorang, biasa saja. Itu tidak akan mampu menerima sebuah hidayah dan tidak akan pernah mampu mengambil hikmah-hikmah. Karena itu atas kebesaran Allah dan kekuatan yang Allah berikan, itulah seseorang bisa hadir di sini. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah manusia senantiasa sombong. Manusia selalu egonya dikemukakan paling depan untuk supaya dia ini menganggap semua adalah dia tahu, dia bisa menyelesaikan segalanya, urusan itu dia mau menyelesaikan. Itulah manusia kehilangan kemampuan tawakal. Padahal yang memiliki sebuah masalah, sutradara sebuah masalah, produser sebuah masalah, tidak lain tidak bukan adalah Allah SWT. Kita sombong seolah-olah kita yang membuat skenario, kita yang membuat alur cerita. Padahal itu Allah yang sudah memberikan sebuah cerita yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah kita sering sombong dengan kesombongan kita. Kemudian tidak lain dan tidak bukan manusia ini kenapa menjadi kondisi yang gelap hati, iman tidak ada di dalamnya. Iman itu dalam posisi manusia harus 6 rukun iman itu ada di dalamnya. Karena itu ketika dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, pertanyaan, kita termasuk orang yang diseru atau tidak? Ketika kita ini mengangkat beriman, apakah 6 rukun iman itu ada di dalam diri? Karena iman ketika tidak ada satu saja, maka orang itu belum dan tidak beriman. Oleh karena itu, ketiadaan iman ini menyebabkan seseorang ini mengalami gelap hati. Yang berikutnya adalah malas dan menyepelekan, mudah sekali untuk mengecilkan satu persoalan, menganggap sesuatu itu remeh. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang remeh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tidak merasakan aliran darah yang mengalir di dalam pembuluh darah kita. Itu merupakan peristiwa yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas. Allah selalu mempertanyakan pada posisi manusia yang berpikirlah yang bisa mengetahui apa yang namanya kebesaran Allah. Oleh karena itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dan siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Termasuk kesalahan Tuhan itu, kesalahan Allah ada ketika kita itu mengenal kita. Nah, bayangkan ketika kita
ini denyut jantung kita terdengar oleh telinga kita, saya yakin bahwa itu tidak akan bisa tidur dalam posisi semalam suntuk, bahkan siang hari pun tak mampu. Nah, dalam posisi inilah kita dengan biasa malas dan juga beribadah. Tidak beribadah atau mungkin ibadah bukan karena Allah. Loh, dia sholat, dia sholatnya bukan karena Allah. Dia puasa, puasanya bukan karena Allah. Bisa jadi puasanya puasa medis, kayak orang mau cek lab, harus puasa. Nah, sehingga seseorang itu bisa jadi ibadahnya bukan karena ibadah karena Allah. Begitu juga mengamalkan, bukan amal soleh tapi amal salah. Ini yang terjadi pada kita semua, bisa terjadi seperti ini. Nah, ibu dan bapak jamaah Rasulullah, analogi sebuah hidayah ini bagaikan cahaya matahari. Pada matahari itu dikitari oleh berbagai macam cahaya. Maka bagian cahaya yang menerangi itu ada bagian yang jadi tertutupi, terhalang oleh badan itu, badan planet, sehingga di sisi yang lain adalah gelap. Dan selalu tebaran cahaya itu terjadi secara menyebar ke berbagai penjuru. Manusia yang ada di dalam bumi ini, di dalam bumi atau di atas permukaan bumi, ketika diberi cahaya, Allah memberikan penerangan cahaya matahari, dan kita ngelok, bahkan pakai payung, betul tidak? Artinya kita itu ibaratnya menolak cahaya di langit, ngumpet biar tidak kena cahaya, bersembunyi agar tidak mendapatkan hidayah. Manusia seringnya seperti itu. Tetapi ketika kita itu ada cahaya kemudian kita justru alhamdulillah menikmati sebuah cahaya kita itu, maka yang terjadi hidup ini akan dituntun oleh Allah SWT. Nah, yang berikutnya adalah tidak mau dan tidak mau menerima hidayah, nggak mau tahu urusan hidayah. Ini perkara sesuatu yang tidak mudah. Di dalam Quran surat Al-Qasas 56 yang artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk pada orang yang dikehendaknya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi hidayah Allah itu selalu ada, cuma kita tinggal mau dan menerima itu. Sulit manusia itu ternyata untuk bisa menerima. Karena itu ridho itu bukan dalam apa, apalagi ikhlas dalam posisi begitu. Nah, di dalam ayat ini Ibnu Katsir memberikan sebuah penjelasan bahwa tafsir ayat ini Allah mengetahui siapa saja dari hambanya yang layak mendapatkan hidayah dan siapa saja yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ini termasuk orang-orang yang pantas, orang-orang yang layak oleh Allah untuk menerima hidayah ini? Maka kita harus senantiasa melatih diri, memantas-pantaskan diri agar pantas, layak untuk menerima hidayah. Karena ketika kita itu tidak mampu menerima hidayah, ibarat kita jalan dalam sebuah kegelapan, kalau berjalan masih nabrak-nabrak. Ini yang kita harus hati-hati. Kemudian saya mengatakan terus kalian, kalau saya ingin menerangkan hidayah ini maknanya adalah hidayah petunjuk hidup. Di dalam petunjuk ada satu hal, ada taufik. Banyak orang-orang yang tidak diberikan taufik, maka dia tahu itu ada petunjuk, tapi dia tidak mau melakukan itu karena tidak dimampukan dan tidak mau untuk berusaha mampu. Nah, kesombongan itu sebagai penghalang hidayah, maka bisa kita lihat di dalam Quran surat Hud ayatnya 42 sampai 43 yang artinya, dan Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat yang jauh, wahai anakku, naiklah ke bahtera ini bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Dia berkata, anaknya itu, aku akan berlindung gunung yang akan menghindarkan dari air. Nah, inilah persoalan kita ini selalu menggunakan logik ya.
menggunakan akal kita ini kayaknya mampu menjadi panglima eksekusi sebuah peristiwa. Padahal sebuah peristiwa itu di luar jangkauan kemampuan otak kita. Dia antaranya ketika dia ada dalam sebuah banjir bandang, dia ada di dalam lingkungan gunungan, dia tidak akan terkena itu namanya air panas. Padahal itu adalah bagian dari mau tak menjadi orang yang taat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, puasa itu dalam goalnya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia itu diminta untuk berpuasa tidak lain adalah agar bertakwa. Oleh karena itu, ketika manusia itu dengan logika-logikanya itu, sering manusia susah untuk taat. Seorang anak nabi saja dia enggak meyakini orang tuanya adalah putusan. Oleh karena itu, dengan logika dia yang menghindar dan menolak. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan, hari ini tidak ada lagi yang bisa melindungi dari azab Allah kecuali Zat yang Maha Penyayang. Nah, sudah diperingatkan, sudah diwakilkan, sudah diajak, tetapi menolak ajakan itu. Dan kemudian yang terjadi gelombang pun menghalangi mereka berdua. Maka jadilah hari itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang kadang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam hadis yang dimaksudkan diriwayatkan Ibnu Mas'ud dalam posisi ini, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat zahat. Karena itu jangan sampai ada sedikit pun kesombongan itu ada dalam diri. Quote yang pernah saya sampaikan di postingan itu salah satunya adalah, ketika seseorang itu semakin meningkat kepandaiannya, ketika seseorang itu semakin meningkat harta kekayaannya, meningkat kesuksesan, meningkat posisi jabatannya, maka sesungguhnya orang-orang tersebut adalah orang yang sangat mudah sekali dihinggapi dan memang terhinggapi acuan dan kemudian. Tetapi ketakutannya ini justru untuk menutupi ketakutannya, kesombongan itu diajukan di dalam dirinya. Nah, itu yang kemudian kita harus lihat, karena filosofi Jawa yang namanya sebuah kursi itu bisa membuat manusia lain. Karena itu ketika orang itu dipangku, maka huruf Jawa kalau dipangku pasti mati. Dipangku adalah yang namanya keinginan-keinginan, kenyamanan-kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan, dan berbagai macam K yang ada 8, termasuk kesehatan. Itu merupakan pangkuan yang luar biasa, sehingga pasti orang akan, kalau tidak duduknya terlalu melekat, maka ibarat dipangku dan mati lagi. Maka jangan pernah kita melekatkan diri kita dalam sebuah pangkuan ini. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya persoalan masalah sombong. Ada orang yang suka pakai baju bagus, sandal yang bagus, apakah termasuk kesombongan? Maka kemudian Nabi memberikan penjelasan. Allah itu menyukai keindahan. Seseorang itu berhias, Allah menyukai keindahan. Dan berikutnya, sombong itu yang dimaksud oleh Nabi adalah menolak kebenaran dengan takabur dan merendahkan, menyepelekan. Itulah kita karena sering lebih sukses hidupnya, lebih banyak harta, lebih merasa dia pintar, maka dia merasa di atas awan. Nah, kemudian suka menyepelekan orang lain. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, tidak ibadah ataupun amalan yang saat ini juga ada yang sama tadi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang seperti Nabi Nuh tadi aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambar ini gambar apa kira-kira? Bisa dibaca? Ini
pohon pepaya itu kan cuma pendek, sudah berdua posisinya. Mau ngambil itu pakai tangan, tidak usah pakai kursi aja bisa. Tetapi manusia sering aneh-aneh pakai logika dia. Apa yang dilakukan? Ujian dengan seseorang untuk protek pepaya yang apa? Betul tidak? Manusia yang sukanya mempersuli diri, ini sudah pepayanya dekat sekali dengan tangan sampai malah dipelek. Ini manusia seperti itu perilakunya, membelikan. Nah, karena itu rumitnya masalah itu sebetulnya penyebabnya asbabun nuzulnya kita. Apa itu? Otak itu yang kita tidak memiliki rasa bangga. Tadi karena sombong itu adalah satu ironi kehidupan kita. Nah, sebenarnya semua pasti ada jalannya ini, tapi ternyata kita karena mengedepankan kesombongan diri kita, maka yang terjadi semua jalan pun bisa jadi tak ada jalan keluarnya, buntu suku. Nah, Allah tidak pernah membebankan sebuah persoalan kepada diri manusia di luar kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas sekali bahwa manusia ini ketika dihadapkan sebuah peristiwa-peristiwa, tidak pernah sesuatu peristiwa itu melebihi dari Allah sudah mengukurnya. Karena itu ketika kita dihadapkan sebuah persoalan itu, ingat subhanallah. Subhanallah sering kita lafalkan dalam zikir, tapi kadang kita tidak memaknai apa itu yang dimaksud subhanallah. Maha suci Allah. Allah lah yang maha suci, maha yang tidak pernah bisa salah, maha yang akurat, maha tepat. Karena itu ketika ada sebuah peristiwa hadir, itu adalah tepat dihadirkan untuk kita. Rasakan husnul bahwa itu adalah sebuah kebaikan untuk kita. Sekalipun mata indera kita ini melihat itu adalah sebuah keburukan menurut logika informasi yang disampaikan lewat mata, lewat oksivital kita, dan dianalisis lewat sistem limbic otak. Karena itu jangan kita berpersepsi dengan itu. Kemudian yang berikutnya adalah Allah ini senantiasa memberikan sesuatu kelapangan di dalam diri kita, kelonggaran-kelonggaran, tidak pernah membuat sempit. Kita sendirilah yang mempersempit, kita sendirilah yang membuat suatu kesempitan-kesempitan. Maka hukum Allah akan hadir di sini, yaitu hukum boiler. Ketika volume itu diperbesar, maka di dalamnya tekanan yang turun, itulah kelapangan. Tidak akan mendapatkan rasa tekanan yang cukup tinggi. Ketika volume dikecilkan, maka berbanding-berbaliknya adalah tekanan yang tinggi. Disempitkan, maka tekanannya tinggi. Manusia merasa sesak di sini. Kemudian juga Allah senantiasa menghilangkan kesempitan-kesempitan ini. Kalau kita mau mengimani, maka tadi saya mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, manusia rukun iman harus yakin beriman dalam posisi 6 rukun iman ini. Ayat-ayat ini adalah bagian yang sering kali kita tidak iman, karena kita lebih mengedepankan bukti dan fakta, realita yang kita lihat menurut persepsi indra mata ini. Nah, karena itu sebagian dari manusia ini ketika diberikan beban, apapun yang namanya pembebanan, sebenarnya itu adalah untuk kebaikan. Bapak Ibu, olahraga itu beban. Beban ini diberikan seseorang, maka pembebanan ini akan membuat sehat jantungnya. Oleh karena itu ketika orang tidak diberi beban, maka yang terjadi akan lebih mudah rusak dan sakit seseorang. Karena itu beban adalah bagian dari ujian. Ujian itu dibutuhkan kita untuk menjadi kita naik grade, meningkatkan serata kita. Karena itu Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, maka dia akan diberikan ujian. Maka kalau kita dihadirkan sebuah peristiwa-peristiwa
Itulah sebetulnya kita sedang bagi lembar-lembar soal, dan kita tugasnya hanya kerjakan saja yang kita bisa mampu mengerjakan. Kalau yang tidak, serahkan pada yang memberi persoalan. Nah, kemudian di dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala. Ya. Dan sesungguhnya siapa yang ridho dalam ujian, mampu menerima ujian itu dengan baik, bukan malah menyalahkan. Wah, ini soalnya terlalu sulit, dosennya terlalu sulit. Maka yang jadi kita akan lebih mudah menyelesaikan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ujian itu atau yang kita sebut dengan musibah, salah satu pembuka pintu surga. Nah, katakan salah satu bagian pintu surga itu akan terbuka dengan baik, maka kita dikasihlah sebuah ujian-ujian ini. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala besar, pasti ujian yang berat. Kalau kita ingin mendudukan surga yang cukup VIP, maka yang terjadi ujian akan semakin berat. Nah, di sini Bapak Ibu, ada satu hal yang Allah sampaikan dari kita di Al-Baqarah 214, yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Ya. Padahal belum datang kepada kalian coba. Bagaimana kalian orang-orang terdahulu sebelum kalian? Orang yang paling berat cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Oleh karena itu kalau kita diuji itu belum apa-apanya, ya. Nah, ketika pada posisi ini mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan serta diguncang dengan berbagai macam guncangan, sehingga mereka harus dan orang-orang yang bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Jadi kadang ketika kita itu diuji lalu bertanya, kapan katanya ada apa? Kok bisa nggak nih? Kita itu ditolong oleh Allah. Seolah-olah kita ini mendahului apa yang namanya Allah. Mempertanyakan kesusahan Allah. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Nah, ujian yang seperti ini Bapak Ibu, saya tunjukkan gambar. Nah, ini ujian yang menyenangkan. Orang sekolah di wisuda, kapan mau betul? Kapan kita ini mendapatkan hal yang kita harapkan adalah sesuatu yang kita cita-citakan, mesti bunga sekali. Kemudian seperti ini adalah sebuah bagian. Nah, kebetulan perjalanan hidup saya ini, alhamdulillah Allah berikan sebuah hal yang menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Dalam posisi seperti itu, lama waktu perjalanan yang cukup mulus itu, maka Allah harus memberikan pada saya agar manusia tidak sombong. Apa yang terjadi? Berikanlah si Bipitara itu kerikil-kerikil kecil agar supaya dia tidak sombong. Maka pada tahun 2016 akhir saya pertama kali untuk mendapatkan ujian yang cukup menentukan antara hidup dan mati, yaitu tenggelam di laut, ya, di satu pantai Baron. Alhamdulillah saya bisa ditolong Allah dan hidup. Maka di situ awal sebuah penderitaan ujian yang kalau itu kita tidak pernah bisa bersyukur atas ujian itu, maka kita akan jadi justru menjauhkan diri dari Allah. Nah, disitulah selama saya itu menjalani proses kehidupan ini, di antaranya adalah menjadi motivator. Dan di tahun 2008 sampai hari ini saya masih di HRI untuk selalu memberikan motivasi. Tapi Allah menghendaki saya jangan sampai menjadi manusia sombong, yaitu pada posisi itu saya mentalnya dibuat down serendah-rendahnya, dijatuhkan yang paling jauh, yaitu saya termasuk kena gangguan panik attack. Panik attack itu adalah kondisi kecemasan yang tinggi yang membuat orang itu ketakutan yang luar biasa. Karena saya selama ini menggunakan logika fisiologi kedokteran
kehidupan dalam aliran sistem tubuh kita ini, maka yang terjadi pola berpikir ini tertanam logis runtut sekali. Ada sebab akibat perjalanan penyakit itu begitu-begitu, maka saya diberi penyakit itu dalam posisi saya membuat pikiran ini logikanya main. Maka yang terjadi ketakutan yang luar biasa, tensi bisa naik setinggi-tinggi. Oleh karena itu saya disitulah kemudian banyak istighfar, mohon ampun benar. Maka yang terjadi di situ, saya sampai nggak bisa mengatasi di dalam diri saya untuk bisa menenangkan diri, karena biasanya menenangkan orang lain, memberikan masukan-masukan, menginspirasi orang untuk tenang, tapi saya tidak bisa membuat jiwa saya tenang. Karena itu jalan keluar aja takut kalau mati, tidak. Nah, kemudian saya waktu terjadi seperti itu sampai akhirnya saya ke psikiater, dan bukan saya sendiri sebenarnya. Mereka pun memandang saya tidak, kok bisa? Waktu itu kok bisa seperti itu? Ya, saya mengatakan saya ini manusia biasa. Semua pasti juga atas kehendak Allah. Nah, akhirnya saya kemudian menjalani proses itu cukup sebentar. Yang akhirnya kemudian saya bisa teratasi, baru tidak tuntas. Nah, untuk proses agar saya terlepas dari sebuah kepanikan itu, maka Allah mengabulkan doa saya lewat sebuah peristiwa yang tidak pernah kita harapkan. Karena itu sisi yang berikutnya, sesuatu hal yang namanya ujian, maka saya pertama kali di tahun 2019 masih proses untuk recovery agar saya bisa mampu lebih percaya diri bahwa saya tidak ada masalah. Maka yang terjadi, anak saya yang nomor 2 itu terkena sakit, dan sakitnya luar biasa. Padahal sebelumnya saya mendapatkan banyak kenikmatan, di antaranya anak-anak saya dalam posisi masuk kuliah, alhamdulillah pakai das. Kemudian belum lulus sudah dapat kerjaan, tinggal menunggu kelulusan. Dan yang nomor 2 ini posisi yang namanya anak kedua ini sudah semester akhir di dari mesin mudik. Maka yang terjadi, Allah buat ambruk pada posisi koma, diawali dengan kejang 45 menit. Nah, ini sebuah peristiwa yang saya yakin tidak akan pernah mengharapkannya. Koma 3 minggu di ICU. Sebelum di ICU, di HC, pada posisi dari masuk yang namanya anak saya di dalam rumah sakit Sarjito itu, sebelum masuk itu pada posisinya adalah saya sedang mengisi pengajian di daerah apa namanya Pojok Selatan itu, posisinya ke barat masjid Kebasan namanya. Disitulah pada saat sedang menyampaikan seperti ini, telepon berdering, dan disitulah saya ternyata anak saya kecil dan harus dibawa ke rumah sakit. Maka posisi pengantaran rumah sakit pun ditolong oleh kakak saya yang ada di dekat rumah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, alat semua terpasang, ventilator terpasang. Maka di hari ketiga, posisi dokter, karena saya tidak berani masuk ke rumah sakit, tidak berani apa? Panik, saya bisa kuat. Karena itu kalau panik bisa berbahaya bagi saya. Maka saya tidak pernah bisa masuk, tidak berani cuma di luar saja. Itu dalam keadaan menjaga mentalitas saya. Dan ada hanya anak saya yang nomor 1 yang pada saat itu tugasnya di Papua, lalu kemudian datang karena adiknya sakit. Dan ternyata hari ketiga di rumah sakit itu mengabarkan kepada kami, dokter sudah angkat tangan semua. Bayangkan, ketika dokter sudah angkat tangan semua, maka saya disitulah. Ini praktikum bagi saya, praktikum menjadi orang yang ikut peserta praktek keikhlasan, praktek sebuah kesabaran, dan praktek untuk mampu itu. Maka disitulah saya kemudian mengatakan pada diri saya ingin melihat terakhir anak saya. Kalau memang Allah menghendaki itu, Allah meminta itu, maka saya akan melihat. Maka saya pada saat itu masuk ke hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, saya bisa masuk. Hati saya tidak tergoncang, karena saya meyakinkan kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan, dan dalam posisi itulah
Justru itulah penyakit paling saya sembuh. Bapak Ibu jemaat doa itu terkabul dengan sebuah peristiwa yang kadang tidak pernah kita harapkan. Betul tidak? Peristiwa yang sebelumnya pada saat anak saya itu di Jakarta waktu masih training, posisinya untuk ditempatkan ternyata di Papua, di Merauke. Maka saat kemudian pulang ke Jogja, posisi untuk menunggu penempatan, maka turunlah di Purworejo karena naik kereta, kemudian saya jemput. Disitulah bandara yang baru proses namanya pembangunan. Anak saya kemudian bekerja di PP yang bangun bandara. Lalu saya dan istri mengatakan semoga anak kita bisa ditempatkan di Yogyakarta. Padahal SK untuk menempatkan saya sudah jelas ke Merauke. Logis bahwa itu adalah sesuatu yang kalau berdoa nggak logis. Mau sudah SK-nya sudah betul atau tidak? Sudah ada peristiwa. Maka yang terjadi ternyata sambil melihat itu saya kemudian batin dan ya Allah, kalau engkau mudahkan anakku bisa ditempatkan di sini. Ternyata apa yang terjadi setelah berikutnya, setelah di Merauke dalam selang waktu 1 tahun, apa yang terjadi? Anak saya ini jatuh sakit ini dan ketika dikabari itu langsung pulang ke Jogja. Dan yang terjadi selama seminggu ini ternyata Allah kabulkan anak saya dipindah ke Jia. Masya Allah, Allah memberikan sebuah jalan keluar, di mana jalan keluar ini ada dalam persoalan yang namanya anak saya sakit. Saya disembuhkan dari panik dalam keadaan diberikan sebuah peristiwa yang sungguh tidak pernah kita harapkan dan tak pernah kita punya tahu tentang itu. Betul tidak? Jadi jangan pernah merasa bahwa jalan keluar itu selalu menurut kacamata kita itu menyenangkan, tidak. Tapi Allah memberikan jalan keluar ini yang tidak menyadari sesungguhnya ada sebuah kebaikan yang luar biasa. Coba kita lihat di Jawa ini. Anak saya ini kena tumor otak, dan tahunya tumor otak itu kalau nggak diberi kejar maka kita nggak akan tahu. Karena apa? Tumor itu ada di bagian hipofisis, ini di belakang itu. Jadi otak bagian paling bawah, yaitu yang mengatur sistem yang namanya hormon ini, neuroendokrin. Maka adenoid hipofisis inilah yang membuat kondisi anak saya ini terjadi seperti ini. Nah, bagaimana? Dokter di saja, rumah sakit saja tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Artinya ngambilnya terus ini kalau saya menggunakan otak kemampuan ilmu saya nggak nyampe, nggak habis begini. Karena kalau ini dibuka bawa sini, tapi Allah memberikan sebuah jalan keluar yang tidak pernah kita bisa logiknya. Ternyata itulah Allah memberikan peristiwa pasti sudah didesain ada jalan keluarnya. Allah sudah mempersiapkan berbagai macam. Anak saya itu yang nomor 1 sampai menjadikan dirinya mewakili anaknya, memenangi kakaknya untuk menjadi pasien, survei di atasnya untuk supaya dia bisa nggak kalau di operasi di sana ditembak pakai sistem laser. Ternyata di sana dalam posisinya bisa berisiko untuk bisa melakukan itu. Dan di situ dapat ilmu baru. Anak saya masih bisa mengatakan, Pak, ternyata reza itu belum seberapa. Karena dia menjumpai banyak pasien yang jauh lebih berat. Anak saya menangkai belajar, anak saya yang nomor 1 masih bisa mengatakan, masih bersyukur. Yang lain lebih parah. Karena ini anak saya ini kalau terjadi tidak ketahuan dan akhirnya ambruk, mesti buta didahului dengan kebutaan. Indikasi klinis ketika adenoma hipofisis terjadi mesti nabrak-nabrak. Semua dokter yang menangani bertanya pada saya, anak ini posisinya pernah nabrak-nabrak kalau saya? Oh enggak, belum. Sebelum ke Jogja naik motornya dari Semarang di kuliah di Udin. Maka yang terjadi dia biasa aja nggak. Nah, oleh karena itu ini
sebuah penghinaan. Karena itu saya alhamdulillah anak saya posisinya tidak dalam posisi yang sampai terjadi itu, malah bersyukur dengan namanya peristiwa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, peristiwa semacam ini ketika saya itu melihat sebuah hal yang biasa, maka di situ saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika melihat anak saya harus dipindah ventilatornya itu dari mulut ke bagian di apa yang lahir dilakukan tracheotomi, dibolong ventilatornya dengan saudara bisa infeksi kalau terlalu. Maka yang terjadi apa yang harus dilakukan? Dibolong ini. Nah, ternyata ketika dia nggak sadar itu dalam keadaan koma ini, saya melihat anak saya terbujur seperti itu. Maka ada gerakan tangan. Saya melihat sebuah gerakan tangan yang biasanya biasa aja. Di situ saya bisa melihat dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, ternyata anak saya nggak lumpuh. Bayangkan, yang tidak bisa apa-apa, kemudian ada apa? Ya tadinya orang buka mata, walaupun belum melihat. Alhamdulillah, motorik paling anak saya berapa matanya bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang kecil sekali sepertinya. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Itulah saya mengatakan saya praktikkan di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat peristiwa itu kemudian sampai akhirnya saya dipertemukan oleh Allah lewat ada salah satu teman di dokter menyampaikan kepada saya, Pak, ini ahli kita yang ada yang ahli menjadi dokter spesialis bedah saraf di Sutomo di Surabaya. Saya belum lama ini ketemu, saya menyamanya coba dihubungi ya teman-teman ini tidak dihubungi. Kemudian maka kontaklah saya menghubungi, Mas ini saya begini, langsung dijawab, siap dibawa aja ke Surabaya, nanti saya tangani. Saya mengatakan ini masih belum bisa mobilitas karena semua alat terpasang dan posisinya dia harus bisa mobilitas dulu, bisa kondisinya bisa dibawa. Maka yang terjadi posisi itulah yang saya sudah dapat lampu merah dan lampu hijau ya untuk ke sana. Nah, ini kondisi pada saat sudah dibangsa yang ternyata masih terpasang dan akhirnya 1 bulan penuh ya. Ini posisinya 1 bulan penuh. Nah, 4 April sampai 4 Mei. Pada tahun ini tanggal 5 Mei ada puasa. Nah, jadi 1 bulan penuh posisi untuk pulang ini alat ini masih terpasang. Ini masih posisinya terakhir terlihat situ. Kemudian dibuka papinya, fotonya ada papinya. Sorenya pulang. Karena saat itu saya berdoa juga, ya Allah kalau memang harus dipulangkan, pulangkan dengan alat yang mulai sudah dilepas. Tapi ternyata NG atau ini namanya sounding masih terpasang, kateter masih terpasang. Jadi di rumah saya ada rumah sakit di dalam kamar. Nah, kalau yang bicara berubah, anak saya ini menyebabkan kondisinya amnesia, afasia, memori. Jadi posisinya jadi seperti bayi, seperti tidak orang yang dewasa. Jadi toilet training saya ajarkan, orang tuanya dia nggak tahu. Ilmu yang telah dia selama ini ada nggak bisa nyangka di situ. Nah, jadi seperti bayi lagi. Kemudian saya dipertemukan oleh dokter bedah saraf yang dulu mahasiswa saya ini. Maka yang di saat lebaran hari kedua saya ketemu di Jogja, kemudian jam tanggal 11 ini saya sudah dijadwalkan ke sana dan dokter mengatakan insya Allah 7 hari bisa selesai. Maka operasi yang dilakukan di sana itu lewat gedung dan itu ahli yang lakukan juga banyak. Dan Jogja juga nggak bisa saya bawa ke sana. Dan alhamdulillah pada saat mau masuk ruangan operasi, termasuk pasien istimewa, saya boleh masuk sampai di dekat pintu masuk operasi ada di lantai 7 itu. Nah, di situ saya menguatkan anak saya, walaupun mungkin dia nggak tahu. Ya. Nah, alhamdulillah ternyata masih di rumah sakit Allah memberikan sebuah keajaiban ini. Alhamdulillah bisa
terselesaikan dengan baik. Dan MRI yang terakhir kemarin setiap bulan di MRI untuk melihat bagaimana perkembangannya, apakah ada sebuah pertumbuhan atau tidak dalam artian tumornya. Allah memberikan kebersihan yang sudah dilakukan meningkat jadi setahun sekali dikontrol. Dan di saat bulan Maret ini obatnya jangan sudah berhenti. Dan yang lebih menakjubkan kami adalah ini peristiwa yang pada saat itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan nggak bisa ngapa-ngapain, alhamdulillah ini bisa peristiwa yang kita ya. Jadi ini kalau kita lihat 10 November 2019 itu merupakan suatu peristiwa yang kondisi anak saya sudah mulai bisa mengendarai. Padahal ini yang namanya anak saya ini tidak dalam posisi orang yang tahu sesuatu, ya, sudah bilang dari nol dia dari mobil ngetir itu ya sebenarnya dokter yang mau mengizinkan, tapi saya keyakinan bahwa ini insya Allah tidak apa-apa karena itu bisa mengendalikan. Nah yang lebih unik adalah dimulai dari seperti anak bayi kemudian menginjak TK, kasih pelajaran pakai warna, ini apa warna apa mas? Merah, oh merah, oh merah. Ini apa ini warnanya? Nggak tahu warnanya. Kayak anak kecil sama. Huruf juga lupa. Maka saya mulai dari mengajari punya anak seperti bayi tadi. Dan yang terjadi pada saat di tahun 2019 pada bulan November, maka peristiwa yang namanya anak saya mau saya masukkan ke itu, saya cuma berkeinginan kalau anak saya ini posisinya untuk memudahkan manusianya biar bisa sembuh, induksi dengan bagaimana kalau di sit in itu tidak masuk tidak aktif kuliah tapi posisinya ikut kuliah biar memudahkan informasi bisa salah. Dosen-dosennya mendukung semuanya dan dimasukkan aja. Padahal dokter dalam posisi yang namanya anak ini untuk bisa sembuh berkemungkinan tidak ada kesempatan yang bisa balik seperti semula. Maka teman-teman itu sudah memberikan nasihat pada saya, apa yang terjadi? Dah Pak, yang namanya anak ini langsung dibikin kuliah, kasih aja keterampilan agar untuk masa depan. Itu hiburan medis saya terima. Tapi saya pada saat anak saya masih di fase NGT, posisi masih di rumah, seperti orang datang ke rumah sakit, saya berdoa ya Allah, berikan pada dia untuk bisa lulus seperti ini. Logikanya dari mana? Orang jelas ilmiahnya seperti itu, pasang alat masih. Saya mohon pada Allah ya Allah, berikanlah kesempatan anak saya bisa lulus. Pada saat itu istri saya dengan rasanya bertanya pada saya, Mas, apa kemudian orang menjawab? Wajar seseorang itu sudah jelas seperti itu kemudian juga berdoa irasional, tapi saya tetap punya Allah. Saya yakin Allah itu memberikan suatu solusi yang kita lakukan juga. Maka yang terjadi di akhir bulan Desember itu, saya datang ke sana Desember itu, maka yang berikutnya adalah saya masukkan kembali kuliah. Padahal urutan angkanya saja baru sampai 50 apa? 1, 2, 3. Pada saat itu di bulan Februari 2020 kuliah ada mata kuliah matematika ya kan Bapak Ibu. Hitungan anak TK saja belum bisa. Ini sebuah realita, sebuah bukti dan fakta. Tetapi yang terjadi, Allah ternyata lebih tahu masalahnya. Ternyata mengikuti kuliah 1 bulan di sana, istri saya ikut kos di sana, sampai istri saya bertanya, Mas kapan saya tidak kos sama anak ini? Nanti kalau memang kemungkinan Allah tidak akan membiarkan. Tidak mampu saya menjawab dengan tepat. Maka yang terjadi di saat bulan Maret pertengahan, maka Allah kirimkan corona hadir, maka lockdown. Terjadilah anak ini kembali ke Jogja. Sekolahnya kuliahnya lewat online. Disitulah sebuah miracle di sini. Loncatan memorinya muncul beruntun untuk bisa hadir di dalam kota.
ujian nilainya A, A, B, B, ada yang C juga. Masya Allah, ini sesuatu peristiwa bukan karena anak saya mandi, tapi Allah memberikan pertolongan luar biasa. Itulah Allah mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita nolkan mindsetnya, sudah ini saya tidak punya ilmunya, tidak punya ketahuan apa nanti akan terjadi, pasrahkan tawakal pada Allah, nolkan dia. Mindset ini dinolkan, maka Allah memberikan kemudian. Dan yang terjadi ternyata kalau kita tahu bahwa IP anak saya ini yang dulunya 3,08 ternyata lulus di posisi ini 3,16, tidak logis. Semua dokter saya kirimi yang berapa, karena saya selalu kontak dengan, maka yang terjadi mereka kaget semuanya. Itu sesuatu yang bukan logika medis. Allah menjawab juga peristiwa itu dengan peristiwa pernah kita bisa sangka-sangka. Karena itu kita harus jaga iman, kita harus jaga diri untuk selalu tawakal, dan yang terpenting lagi adalah bertakwa agar puasa kita ini senantiasa bisa menjadi goal yang puasa tercapai. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kita petik pelajaran ini. Jangan pernah jadi orang yang sombong, jangan pernah kita merasa sombong, jangan pernah memandang keburukan yang Allah hadirkan kita adalah satu keburukan. Tapi yang alamat kita mengatakan buruk itu tidak baik, dan sebuah kebaikan yang posisinya itu hadir untuk kebaikan. Jangan perhatikan ucapan orang. Bayangkan ketika saya memasukkan kuliah itu, orang-orang terdekat saya pun berkata menyakitkan, tapi saya alhamdulillah nggak sedih hati, karena itu memang logika seperti itu. Mosok yang namanya anak tapi kuliah ini ngobrolnya bikin mosok, punya ambisi enggak, malah kasihan dengan anak. Tapi saya bismillah, saya bukan niat untuk anak saya lulus, tetapi agar anak ini bisa lebih cepat ambisinya berkurang dan bisa kembali, karena yakin Allah tidak bisa kita batasi solusi. Demikian Bapak Ibu jemaah Allah, alhamdulillah kebenaran hanya dari Allah. Sesuatu yang salah dari saya sebagai orang yang dhaif, mohon maaf. Sehingga kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.